Hey, saya Aili dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di sektor teknologi, yaitu PT Gojek Tokopedia. Gojek Tokopedia meraih pendanaan sebesar 150 juta dolar atau setara dengan 2,3 triliun rupiah dari International Finance Corporation pada semester pertama tahun 2023. Pendanaan ini bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan dan keberlanjutan di Indonesia, menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kesepakatan ini adalah bukti komitmen bersama dalam memperluas manfaat ekonomi digital dan menghadapi tantangan perubahan iklim. Investasi strategis dari International Finance Corporation juga mencerminkan visi bersama untuk meningkatkan akses dan peluang di Indonesia. Gojek Tokopedia bangga dapat bermitra dengan International Finance Corporation yang merupakan pemimpin di bidang pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan bersama kedua belah pihak untuk mewujudkan dampak signifikan bagi masyarakat. Kemitraan ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan bisnis Gojek Tokopedia, tetapi juga akan fokus pada memenuhi kebutuhan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang untuk mencapai cita-cita mereka. Di Indonesia, sekitar 97 juta orang dewasa masih belum memiliki atau memiliki akses terbatas ke layanan perbankan, dan kemitraan ini bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, kolaborasi antara Gojek Tokopedia dan International Finance Corporation juga akan memperkuat strategi dan implementasi lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Ini mencerminkan komitmen Gojek Tokopedia dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Gojek Tokopedia saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. International Finance Corporation, yang merupakan bagian dari Bank Dunia, berfokus pada pendanaan sektor swasta di pasar negara berkembang di lebih dari 100 negara. Investasi International Finance Corporation sebesar 43,7 miliar dolar pada tahun fiskal 2023 menunjukkan keyakinan mereka terhadap potensi Gojek Tokopedia. International Finance Corporation mengapresiasi kepemimpinan Gojek Tokopedia dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan kontribusi perusahaan ini dalam menciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Gojek Tokopedia menekankan pada pentingnya teknologi dan digitalisasi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia. Kemitraan ini juga mencakup komponen non-finansial yang mendukung transisi mitra pengemudi menuju penggunaan kendaraan listrik, peningkatan efisiensi operasional, dan pengintegrasian praktik bisnis berkelanjutan untuk mencapai bisnis netral karbon. Pendanaan dari International Finance Corporation akan disalurkan melalui penerbitan saham baru, di mana Bhinneka Holdings akan membeli saham tersebut melalui instrumen obligasi ekuitas. Ini akan memberikan Gojek Tokopedia modal kerja yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Gojek Tokopedia, yang mengusung komitmen 3.0, 0 emisi, 0 sampah, dan 0 hambatan untuk tahun 2030, telah mencatat kemajuan positif dalam mencapai tujuannya. Mereka telah menguji kendaraan listrik roda 2 di Jakarta Selatan, mengurangi pengemasan berlebihan, dan mengambil langkah-langkah lain untuk menciptakan inklusi keuangan dan keberlanjutan bagi mitra pengemudi dan pedagang mereka. Di sisi lain, kabar menggembirakan datang dari Gojek Tokopedia pada semester pertama tahun ini. Perusahaan raksasa dalam bidang layanan digital ini berhasil mencatat lonjakan pendapatan yang mencengangkan sebesar 102,5%, melampaui ekspektasi banyak kalangan. Dari angka 3,3 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu, pendapatan kini meroket menjadi 6,8 triliun rupiah yang membuktikan pertumbuhan yang mengesankan.
Seiring dengan peningkatan pendapatan ini, terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam komponen-komponen keuangan perusahaan. Imbalan jasa menjadi sorotan utama dengan pertumbuhan yang luar biasa, naik dari 1,1 triliun rupiah menjadi 3,9 triliun rupiah. Namun, imbalan iklan justru mengalami sedikit penurunan dari 1,15 triliun rupiah menjadi 1,1 triliun rupiah. Tak hanya itu, sektor jasa pengiriman juga turut berperan penting dalam kenaikan kinerja keuangan perusahaan. Pendapatan dari jasa pengiriman mengalami peningkatan signifikan, melesat dari 567 miliar rupiah menjadi 971 miliar rupiah. Sementara itu, pendapatan dari sumber lain juga berkontribusi dalam pertumbuhan, meningkat dari 576 miliar rupiah menjadi 840 miliar rupiah. Namun, yang tak kalah penting adalah peningkatan kinerja operasional perusahaan. Jumlah biaya dan beban berhasil dikurangi secara drastis, dari 19,1 triliun rupiah menjadi 12,9 triliun rupiah. Dampaknya terlihat jelas pada rugi usaha yang menurun tajam dari 15,7 triliun rupiah menjadi 6,1 triliun rupiah, serta rugi tahun berjalan yang juga berhasil ditekan dari 14,1 triliun rupiah menjadi 7,2 triliun rupiah. Meskipun terdapat beberapa penurunan dalam aspek keuangan, perusahaan tetap berada dalam posisi yang kokoh. Aset perusahaan mengalami penurunan sejumlah 6 triliun rupiah, dengan nilai mencapai 133,2 triliun rupiah pada Juni 2023 dibandingkan dengan 139,2 triliun rupiah pada Desember 2022. Ekuitas juga menurun menjadi 117,3 triliun rupiah pada Juni 2023 dari 122,7 triliun rupiah pada Desember 2022. Di sisi lain, terlihat langkah strategis dalam mengelola liabilitas perusahaan. Liabilitas berhasil ditekan dari 16,4 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 15,8 triliun rupiah pada Juni 2023. Namun, catatan penting lainnya adalah arus kas perusahaan yang digunakan untuk aktivitas operasional. Pada semester pertama 2023, tercatat penggunaan arus kas sebesar 3,1 triliun rupiah, mencerminkan strategi ekspansi dan pertumbuhan yang diperjuangkan oleh perusahaan. Meski begitu, terdapat penurunan nilai arus kas sebesar 3,3 triliun rupiah hingga akhir Juni 2023, mengindikasikan adanya perubahan dalam arah strategis perusahaan. Dengan berbagai dinamika dan perubahan dalam laporan keuangan ini, Gojek Tokopedia menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptasi dalam menghadapi tantangan pasar. Akhirnya, bagaimana pendapat sahabat semua mengenai emiten Gojek Tokopedia? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada bicara saham selanjutnya. Saya Aili.